Naura, saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia, program studi keperawatan kelas C. Oke, di sini saya akan membahas tentang perbedaan sel eukariotik dan sel prokariotik serta organ-organnya. Tapi sebelum itu kita harus tahu tentang sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Dan kemudian dalam sel itu terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki inti, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti. Yang pertama kita masuk di sel eukariotik. Yang pertama, membran sel. Membran sel adalah selaput yang terletak paling luar. Fungsinya melindungi isi sel dan sebagai penerima rangsangan. Yang kedua, nukleus. Nukleus adalah organel yang memiliki struktur dengan bentuk bulat, letaknya pada tengah-tengah sel. Fungsinya sebagai pengendali aktivitas sel, juga merupakan pembawa materi. Berikutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan koloid yang kompleks. Fungsinya mengisi ruang antara sel. Jadi sitoplasma adalah cairan di dalam sel. Ya, ribosom. Ribosom adalah struktur ini berbentuk bulat melekat pada retikulum endoplasma. Jadi yang titik-titik ini adalah ribosom. Dia melekat di bagian retikulum endoplasma. Mitokondria. Mitokondria bisa disebut juga powerhouse, pabrik energi sel. Jadi dalam mitokondria ini terjadi menghasilkan energi ATP. Sentriol atau sentrosom. Sentriol ini berbentuk bintang. Ini berfungsi untuk menyambungkan benang-benang di kutub. Selanjutnya, aparatus Golgi adalah suatu organel yang tersusun atas tumpukan kantong pipi. Berperan dalam pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis. Berfungsi menyator dan mengirim produk sel dan juga atas proses sekresi sel. Terakhir yaitu lisosom. Lisosom adalah bagian sel yang berbentuk bulat, yang dilapisi oleh membran. Fungsinya mencerna dan menguraikan organ sel yang tua atau sudah rusak. Jadi lisosom ini berfungsi sebagai organel yang mengganti sel jika sudah rusak. Oke, selanjutnya yaitu sel prokariotik. Di sini sel prokariotik yang pertama ada pili. Pili adalah rambut-rambut yang fungsinya membantu sel prokariotik untuk melekat pada substrat tertentu. Yang kedua, ribosom. Ribosom adalah organel yang tidak memiliki membran, berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Yang ketiga, kapsul. Kapsul adalah dinding yang tebal terbuat dari lendir, berfungsi sebagai pelindung dan menjaga sel dari kekeringan. Selanjutnya yaitu membran sel. Tersusun dari molekul lipid dan protein, berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan sekitarnya dan mengatur ion-ion di dalam sel. Jadi membran sel ini berfungsi untuk mengatur ion-ion di dalam sel. Berikutnya dinding sel, tersusun atas peptidoglikan, lipid dan protein, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Jadi membran dinding sel ini berfungsi untuk memberikan suatu sel bentuk yang tetap. Selanjutnya wilayah nukleat. Di dalam wilayah nukleat ini terdapat DNA dan fungsinya untuk mengumpulkan DNA. Selanjutnya mesosom. Mesosom adalah salah satu unit yang berfungsi untuk respirasi dan sekresi. Jadi dalam mesosom tersebut terjadinya proses yaitu respirasi dan sekresi. Yang terakhir adalah flagella. Seperti yang kita lihat di sini, flagella yang di paling luar. Flagella berfungsi untuk alat gerak suatu sel. Ya, tadi kita sudah membahas tentang bagian-bagiannya. Sekarang kita membahas tentang perbedaan antara dua sel ini. Ada 5 perbedaan yang sangat signifikan yang saya ambil. Yang pertama adalah sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki nukleus yang sejati, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki nukleus yang sejati. Yang kedua, sel eukariotik bersifat multiseluler, sedangkan sel prokariotik tidak bersifat multiseluler tetapi sel tunggal. Yang ketiga, DNA dalam sel eukariotik terletak di nukleus, sedangkan DNA di prokariotik
terletak di sitoplasma. 4. Sel eukariotik memiliki beberapa kromosom linear, sedangkan prokariotik memiliki kromosom sekunder tunggal. Berdasarkan prosedur reproduksi kedua sel tersebut, sel eukariotik melakukan pembelaan sel melalui proses mitosis dan meiosis, sedangkan prokariotik terjadi oleh pembelaan biner. Sekian dari saya penjelasan singkat tentang kedua sel ini. Terima kasih.